Engkau adalah Tuhan yang sangat baik dalam setiap hidup kami. Engkau adalah Tuhan, Gembala kami yang setia hari ini sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah yang luar biasa, yang tak menuntun kami untuk mempermuliakan Tuhan. Pagi hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu tidak hanya logos, tetapi menjadi rema yang hidup dalam kehidupan kami, membuat iman kami bertumbuh, bahkan ada buah-buah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan kepada tamu-tamu kami yang datang dari Semarang. Tuhan telah mempertemukan kami dengan hamba-Mu dan jemaat-Mu tempat ini. Kami tahu ada pesan-pesan khusus untuk jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga firman-Mu akan membuat iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, di dalam kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau akan berfirman pagi hari ini dengan firman yang luar biasa yang akan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, kuasailah ruangan ini, kuasailah hati kami, pikiran kami, jiwa, tubuh dan roh kami, supaya kami fokus kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah kekal. Langit dan bumi ini akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih, manusia hidup bukan karena roti saja, tapi karena firman Tuhan yang akan memberi kehidupan kami hari ini sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi pada tim dari Semarang, Ibu Priscilla ya, yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mohon maaf mungkin komunikasinya yang kurang, tapi puji Tuhan bisa hadir tempat ini. Semua hanya oleh kemenangan. Shalom Bapak Ibu. Shalom warga kerajaan surga. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa tenang. Kita bersyukur, mohon maaf kalau tadi saya itu salah info. Kita jam 9 pas sudah sampai di gereja Pak. Iya, tidak tahu ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini diundang baru sekali telat toh. Ya, terima kasih ya. Mari kesempatan yang singkat ini saya ajak Bapak Ibu kita bersama-sama membuka kapasitas hati kita, sehingga apapun yang Tuhan sampaikan pagi hari ini itu memerdekakan. Kata memerdekakan saudara dan saya. Amin. Kita buka bersama-sama Alkitab kita. Yeremia 29, satu ayat saja, tidak usah banyak-banyak, nanti kalau banyak tidak lagi. Yeremia 29 ayat yang ke-13. Sampai semua menemukannya, sehingga setiap kita bisa membacanya secara bersama-sama. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sekarang zamannya kalau dulu kan keras gitu kan. Sekarang pakai apa? HP-nya sudah ketemu? Yeremia 29 ayat yang ke-13. Yang ketemu katakan amin. 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kita lanjut ya, ayat 14. Aku akan memberi kamu apa? Menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan
telah kucerai beraikan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Renungan yang sangat singkat siang hari ini. Sebelum saya menyampaikan isi hati Tuhan, perkenalkan nama saya. Kepengen kenalan enggak? Jadi nanti kalau ketemu di jalan, ibu siapa yang namanya ya? Jadi perkenalkan, nama saya Anna Friska. Kalau dari grup pihak TikTok terkenalnya Friska, tapi nama lengkap saya Anna Friska ya. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak, 3 yang 1 sudah bersama dengan Tuhan. Makanya kalau ditanya anaknya berapa sekarang Bu? 2, karena yang 1 sudah kembali sama Tuhan. Saya bersama dengan tim yang gagah itu, yang klinis-klinis itu. Beliau katakan Gunawan. Gunawan apa Pak Alek? Gundul tapi menawan. Itu Pak Alek namanya. Kalau yang 1 ini Pak Johan. Pihak TikTok sering itu bude begitu ya. Kalau yang satunya itu Maxi ya. Begitu perkenalannya. Sekarang kita kembali ke kita buka laptop kita. Renungan siang hari ini Friska beri tema yaitu mengingini Tuhan dengan segenap hati. Katakan sama-sama 2, 3. Mengingini Tuhan dengan segenap hati. Tuhan mau Bapak Ibu, engkau dan saya mengingini Dia, tidak separuh-separuh, tidak bimbang. Tetapi Tuhan mau mendapatkan engkau dan saya, apapun situasi, kondisi, musim kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan beri hati yang baru. Hati yang baru seperti apa? Yaitu hati yang mengingini Tuhan. Hati yang mengingini tangannya, mujizatnya, pertolongannya. Haleluya. Mujizat, pertolongan, berarti pasti Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ketika engkau dan saya mengingini Dia dengan segenap hati, ya, mengingini Dia. Kenapa banyak anak-anak Tuhan statusnya sudah Tuhan bermotor? Karena yang diingini dengan segenap hati bukan tuh, tetapi apa? Tangannya, pertolongannya, ya. Tetapi saya bersyukur saya melihat wajah-wajah di tempat ini adalah wajah-wajah yang siap. Katakan siap. Siap diberkati Tuhan. Saya mohon maaf, tadi malam tuh saya sudah WA Pak, tapi udah dijawab gitu. Akhirnya kita nyasar ke GPDI yang di sono tuh. Nanti pihak sononya tuh bingung, ini dari mana? Aku cukup bingung, dari mana? Dari ibadah, pulang ibadah. Nah kita sedang bingung, aduh Tuhan, kok jadi kayak ini ya apa ya? Rupanya salah info ya. Tetapi dengan salah info itu Tuhan izinkan, katakan Tuhan izinkan, supaya kami berempat daling mengelilingi tempat ini. Tempat yang sudah kami kelilingi akan terjadi lawatan dari RW kecamatan dilawat. Shalom Elohim memenuhi tempat ini sehingga daerah ini dilawat Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan. Haleluya. Jadi sekali lagi ketika engkau dan saya yang masa-masa sulit, masa-masa lembah air mata, ada tujuan Tuhan. Ya. Jadi engkau dan saya jangan berkata, kenapa Bu, kenapa? Aku sudah pelayan, aku sudah ini dan itu. Kok masih mengalami hal seperti ini? Segala sesuatu yang engkau dan saya alami seizin sepengetahuan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan izinkan engkau dan saya mengalami masa-masa yang sesak, Tuhan mau, katakan Tuhan mau. Melalui kesesakan ini di luar kemampuanku Tuhan. Tuhan bawa masa-masa hal seperti itu. Kalau kita masih kuat, cenderung kita apa? Ngapain ini kan gampang ya. Cuma sakit pilek, ngapain bawa-bawa Tuhan begitu? Apa kepengen yang berat dulu stadium 4? Enggak kan? Tetapi engkau dan saya belajar bersama-sama, libatkan Tuhan dalam segala hal.
segala hal dari yang terkecil, keputusan yang terkecil sampai kepada yang terbesar, kita melibatkan Tuhan. Ya, setiap kejadian peristiwa yang tidak enak itu Tuhan punya tujuan supaya engkau dan saya mengingini Dia dengan segenap hati. Kita ubahkan. Kalau tadinya aku semangat Bu Friska, aku sudah semangat pelayanan, aku sudah semangat rajin ibadah bolong. Kita koreksi diri kita, apa tujuan kita? Mengejar mujizatnya, karena aku butuh kesembuhan, aku butuh pemulihan. Kita ubah cara pikir kita. Amin. Tuhan mau setiap kita yang hadir di tempat ini, termasuk saya yang melayani, membawa hati kita mengingini Dia lebih lagi. Ya, amin. Tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa kecil, dosa besar, tambah hari, tambah ku setia. Tuhan mau engkau dan saya praktek, katakan praktek. Tambah hari, tambah setia. Amin. Tetapi hal itu tidak mungkin bisa engkau dan saya lakukan ketika di alam nyata ini engkau dan saya belum lulus. Engkau dan saya bisa membawa hati ini melekat, mengingini Tuhan dengan segenap hati. Ketika di alam nyata engkau dan saya sudah lulus, katakan lulus. Lulus dalam arti setiap kita, siapa di sini yang datang dengan pasangannya? Tuh. Semuanya datang dengan pasangannya. Tuhan mau engkau dan saya praktek sebelum kita dibawa praktek yang piye, apa bener aku ini mengasihi Tuhan, mengingini Tuhan dengan segenap hati. Lah kalau dengan pasanganmu saja engkau tidak setia, bohong. Ya. Tetapi ketika didapati Tuhan, engkau dan saya setia, katakan setia. Setia di dalam pasangan kita, maka kita boleh dikatakan setia dengan Tuhan. Iya, dikatakan setia Tuhan yang tidak kelihatan saja. Oh iya, kamu benar setia. Kalau dengan pasanganmu engkau tidak setia, ya apa? Ya, itu sulit ya. Jadi setiap kita akan dibawa, katakan dibawa siang hari ini untuk praktek dengan apa yang kelihatan, ketok motok. Baru engkau dan saya akan mengalami yang namanya yang ilahi. Hati ini berpaut, hati ini melekat, hati ini menyatu dengan hatimu Tuhan. Ketika engkau dan saya praktek dalam keadaan musim apapun yang terjadi di dalam rumah tanggamu, rumah tanggaku, kita praktek yang namanya setia. Amin. Seperti janji yang kita jadikan ketika diberkati di altar ya. Aku setia dalam keadaan apa? Sehat maupun sakit, berlimpah maupun Tuhan pun mau setiap masa-masa musim apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita praktek ya, mengingini Tuhan dengan segenap hati. Oh ya, ngomong-ngomong, saya saking semangatnya saya belum mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon maaf kalau tadi ada yang bilang datang kita telat, toko-toko sibuk karo HP. Maaf karena ini hari ini saya tidak live-nya cuma di gereja. Saya masukkan di TikTok ya kan Bapak Ibu gitu ya, mohon dimaafkan ya. Kalau sibuk dengan HP bukan berarti saya balas si WA dan sebagainya, enggak. Tetapi warga kerajaan surga TikTok juga menantikan ibadah GPDI. Ini GPDI? GPDI apa? GPDI Munzat. Shalom GPDI
kembali ke firman ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu dua kunci yang saya bagikan siang hari ini supaya engkau dan saya mengingini Tuhan dengan segenap hati. Yang pertama, ya, apa ya kira-kira supaya aku ini bisa mengingini Tuhan dengan segenap hati? Bagian yang pertama, engkau dan saya harus jaga, katakan jaga. Apa yang dijaga, Bu? Apa yang dijaga, Pak? Yang pertama yaitu mulut. Apa yang dijaga Bapak Ibu? Mulut ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kesempatan yang sangat singkat ini kita buka kapasitas hati kita lebar-lebar. Entah itu arahan, teguran, ataupun berkat. Jangan dipilih-pilih, tetapi seluruh apa yang disampaikan dengan utuh, katakan dengan utuh. Dengan utuh dan sempurna itu kita tangkap, kita terima. Jadi engkau dan saya tidak bisa pilih-pilih. Aku pilih cuma berkatnya, saya tidak bisa. Kita ketika menerima firman Tuhan itu harus dengan utuh arahannya, tegurannya, tuntunannya, dan berkatnya ya. Ada loh ya, ada yang jemaat yang saya layani, aku sukanya Mazmur saja, Amsal saja, yang lain tidak bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Engkau dan saya kalau mau diberkati dengan limpah harus menerima firman dengan utuh, katakan utuh. Apa yang dijaga tadi? Mulut. Hati-hati dengan yang namanya mulut, karena Tuhan rindu memberkati GPDI Muncar dengan limpah ya. GPDI dengan limpah. Mau? Kurang semangatnya mau? Saya juga mau, tetapi kita bersama-sama. Bukan berarti kalau saya sudah menyampaikan seperti ini saya kebal, enggak. Seringkali saya pun keperucut dengan perkataan manusia. Tetapi ketika engkau dan saya sudah terlanjur karena beban berat, pergumulan mulut ini terlanjur mengeluarkan perkataan yang sia-sia, itu harus engkau dan saya selesaikan, karena selesaikan atau bereskan. Kalau tidak diselesaikan, kalau tidak dibereskan, itu menjadi lahan, itu menjadi batu pijakan untuk iblis bertahan di hati, di pikiran kita. Nah caranya ya apa Bu Friska untuk membereskan perkataan yang sia-sia? Ya kita sepakat dengan surga. Tuhan, ampuni Tuhan kalau tadi mulutku terlanjur. Aku sepakat dengan surga siang hari ini, saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap perkataan yang sia-sia aku cabut sampai ke akar-akarnya. Amin. Harus diselesaikan, harus dibereskan. Aku cabut sampai ke akar-akarnya. Aku ubah Tuhan perkataan berkat buat rumah tanggaku. Aku perkatakan berkat buat keturunanku, cucu-cucuku. Aku perkatakan berkat buat kesehatanku. Intinya apapun yang terlanjur keluar dari mulut kita, perkataan yang sia-sia itu harus diselesaikan, dibereskan. Jangan izinkan iblis itu punya lahan. Haleluya. Itu salah satu contoh sederhana untuk engkau dan saya menjaga yang namanya mulut. Dari mulut yang suka ngomel, suka menggerutu, diubahkan, katakan diubahkan, menjadi mulut yang suka memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita
Tuhan, maka seperti dunia berkata, tambah tua tambah diberkati. Kalau dunia iwak peye nasi jagung, tambah tua tetap disanjung. Itu perkataan dunia. Tetapi engkau dan saya yang statusnya adalah warga kerajaan surga, yang memiliki kesukaan, kegemaran memuji Tuhan, Tuhan akan membuat engkau dan saya bagaimana? Iwak rendang nasi putih, jangan bimbang pasti diberkati. Siapa mau diberkati? Ayo kita naikkan pujian ini sama-sama. Iwak rendang nasi putih, jangan bimbang pasti diberkati. Kurang sepakat. Iwak sekto turu. Wah, semangat GPDI ini luar biasa dahsyat, semangat apinya menyala-nyala. Sebentar saya contoh dulu, nanti baru bait kedua baru bersama-sama. Haleluya siap. Iwak rendang nasi putih, jangan bimbang pasti diberkati. Siap? Kita naikkan pujian ini, musik. Haleluya. Iwak rendang nasi putih, jangan bimbang pasti diberkati. Iwak rendang nasi putih, jangan bimbang pasti diberkati. Pasti engkau dan saya diberkati, karena engkau dan saya praktek membawa hati ini, mengingini Tuhan lebih lagi. Dan engkau dan saya praktek, katakan praktek, memiliki kesukaan memuji Tuhan. Maka tangan kanan Tuhan yang memegang tangan kanan setiap kita akan terus membawa engkau dan saya di bawah mengalami nama masa-masa promosi. Semakin tua, semakin diberkati. Kemarin waktu ibadah di GPDI hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala sudah praktek? Sudah praktek atau belum? Oh sudah. Sudah ada jemaat yang mendengar? Oh. Ya step toh Bu. Kenapa belum Pak Bu? Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya teman-teman sahabat yang dikasihi Tuhan, engkau dan saya di dalam hidup pernikahan harus menjaga, katakan menjaga. Menjaga yang namanya keharmonisan itu harus dijaga, ya. Jangan waktu-waktu manten anyar, ya. Sayang, betul? Tetapi berjalan wis anake wis metu bror, ya anake metu sayangnya luntur. Nah kok enggak bilang sayang lagi Bu Pak? Sepo. Justru engkau dan saya tahu sepo perlu, katakan perlu. Dipopo. Amin. Tambah hari, tambah cinta istri, tambah hari, tambah cinta suami, cinta suami.
melihat. Mohon diberkati. Tuhan mencurahkan, mengalirkan, melimpahkan berkat kepada saudara dan saya yang praktek hidup rukun, harmonis di hadirat Tuhan. Amin. Mau? Ayo praktek panggil saya. Tetapi engkau dan saya yang memakai gelar, katakan gelar, warga kerajaan surga. Cara hidup kita harus beda dengan di luar sana. Setiap hari rumah tangga kita terus dibubui, katakan dibubui dengan cinta. Anggur yang manis, anggur yang manis dari surga itu Tuhan hadirkan buat rumah tangga demi rumah tangga yang praktek, yang tidak dapat. Tetapi setiap engkau dan saya yang praktek firman Tuhan akan dialiri dengan anggur kemanisan dari surga, sehingga rumah tangga demi rumah tangga akan semakin harmonis. Amin. Mungkin Bapak Ibu tanya, Ibu Friska apa sudah praktek? Oh, saya praktek. Jadi tidak masa-masa pacaran saja ya. Mungkin tim saya sering ngincem ya WA saya. Saya praktek apa yang saya sampaikan, saya lakukan ya. Ketika waktu pacaran kan, sayang sudah makan apa belum? Itu dulu. Nah, tetapi setelah masa-masa tua itu di mana kan? Nah, kembali Tuhan mau memberkati GPDI di tempat ini, diberkati dengan limpah. Tetapi mari setiap kita sama-sama praktek hidup rukun. Dalam arti apa? Ya, kita pupuk rumah tangga kita. Amin. Tuhan mencurahkan berkat di mana? Di rumah tangga yang hidup rukun ya. Kalau diteruskan orang bar, ini sampai jam berapa Pak? Jam 3 nanti. Saya itu seringkali melayani emak-emak. Jadi, Ibu Friska kenapa sini nyanyi? Lah kalau melayani emak-emak, ya lo, mama itu kabeh. Jadi seperti itu ya teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, untuk engkau dan saya bisa mengingini Tuhan dengan segenap hati. Bagian yang pertama, jaga apa? Mulut ya. Nah, bagaimana supaya hati engkau dan saya ini terus dan terus bisa mengingini Tuhan? Yeremia 29, mari kita baca bersama-sama ayat yang 11. Biar Bu Friska, supaya aku ini mengingini Tuhan dengan segenap hati, bukan cuma tangannya saja, bukan cuma berkatnya saja, tetapi hatiku melekat, berpaut dengan hatinya Tuhan. Yeremia 29 ayat yang 11, yang ketemu katakan amin. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya apa caranya supaya engkau dan saya ini bisa setiap hari, setiap waktu mengingini Tuhan dengan segenap hati ya. Saat ada tekanan, ada pergumulan seperti ayat yang 11 tadi ya, engkau dan saya harus mulai berkata aja ngomong yang namanya jiwa. Haleluya. Kita berdiri di depan cermin ya, ngocok. Semua di rumah punya kocok? Punya. Nah, ketika ada tekanan, ada pergumulan,
Daripada ngomel, kita berdiri di depan cermin maksudnya ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya itu bisa menyampaikan isi hati Tuhan, bisa khotbah, itu anugerah Tuhan. Lawang saya ngomongnya becodot sana becodot sini. Itu anugerah Tuhan ya. Jadi kembali lagi ya, setiap kita punya cermin, ketika tekanan pergumulan itu datang, engkau dan saya praktek berdiri di depan cermin. Kita katakan, hai Friska, kita panggil nama kita masing-masing. Hai Friska, rancangan Tuhan buatmu. Rancangan apa tadi? Kita ajak ngomong ini yang namanya jiwa, diajak ngomong ya. Rancangan Tuhan adalah rancangan apa? Damai sejahtera. Dengarkan hai jiwaku, dituding, apa benda perlu ya, dituding ya di depan cermin. Hai jiwaku Friska, rancangan Tuhan di dalam dirimu itu adalah rancangan apa? Damai sejahtera, memberikan hidup yang berkelimpahan. Mau praktek? Kita ajak ngomong jiwa kita Bapak Ibu, supaya tekanan itu diubahkan menjadi apa? Damai sejahtera. Bukan berarti kalau engkau dan saya, aku sudah berdiri di depan cermin tuh Friska, masalahku tetap aja. Ya bukan berarti kalau engkau berdiri di depan cermin masalahku terus hilang. Enggak. Masalah masih ada di depanmu, di depanku. Tetapi ketika engkau dan saya ngajak ngomong jiwa ini, ditunjuk jiwa ini di depan cermin, maka jiwa ini akan mengalami yang namanya yang tadinya tertekan, mulai damai sejahtera. Haleluya. Masalah masih ada, sehingga ketika aliran damai sejahtera itu Tuhan alirkan di dalam dirimu, di dalam diriku, ketika melewati masa-masa kesesakan, engkau dan saya diberi kemampuan untuk mengucapkan syukur. Amin. Karena jiwa kita sudah datang, sudah dialiri dengan damai sejahtera dari surga. Amin. Hatiku ayam tenteram, hatiku ayam tenteram, kabeh iku Gusti Yesus kamaringi. Katakan sajeke, aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi. Amin. Hatiku ayam tenteram, hatiku ayam tenteram, kabeh iku Gusti Yesus kamaringi. Katakan matur nuwun. Matur nuwun. Yesus kami di hadapan Tuhan. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Ini baru kami syukur kami di hadapan Tuhan. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sekali lagi katakan matur nuwun. Matur nuwun. Membawa hati kami berdoa, berpaut dengan hati Tuhan. Ketika Tuhan mendengar mulut setiap kita terbuka, katakan terbuka. Dari pintu gerbang mulut kita terbuka ucapan syukur matur nuwun.
itu Roh Kudus akan menuntun mengarahkan engkau dan saya. Hati ini mengingini Engkau Tuhan, bukan tanganmu Tuhan, bukan berkatmu Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau dan saya mengejar yang namanya kesembuhan, mengejar yang namanya pertolongan, mengejar yang namanya berkat, bisa dipastikan engkau dan saya akan kecewa. Semakin dikejar semakin apa? Lari. Tetapi Tuhan mengasihi engkau dan saya, dan supaya engkau dan saya mengingini Dia, mengingini Tuhan dengan segenap hati. Kalau engkau mendapatkan pribadinya, hati ini berpaut, melekat dengan hatinya, maka otomatis yang namanya kesembuhan, berkat, semuanya itu akan menginjili, diberikan kepada saudara dan saya, ya, yang mengejar sumber berkat, yang mengingini sumber berkat, bukan cuma tangannya, haleluya, tetapi kita ingini sumber, saudara. Sumber namanya siapa? Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, apapun yang engkau dan saya hadapi saat ini, kita bawa yang namanya ucapan syukur. Itu akan membawa engkau dan saya mengalami pintu-pintu berkat, pintu-pintu kemenangan itu akan dibukakan buat saudara dan saya ketika kita praktek ngajak ngomong yang namanya jiwa, ya, sehingga jiwa kita yang tertekan oleh karena pergumulan, ketika diajak ngomong, jiwa ini mulai tenang. Tuhan alir dengan yang namanya damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 10 kita baca bersama-sama ya. Yeremia 29 ayat yang ke-10. Yang ketemu katakan amin. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati. Terus ke tempat ini, artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada waktunya, ada masanya Tuhan untuk membuka pintu kemenangan, pintu berkat, pintu kesembuhan buat saudara dan saya. Seringkali kita akan berkata, ya saiki lo Tuhan, waktunya sekarang ini lo Tuhan, Engkau menolong aku. Seringkali kita seperti itu ya. Tetapi siang hari ini engkau dan saya diingatkan bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik, bukan waktu kita. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktunya yang tepat, yang terbaik buat saudara dan saya. Haleluya. Nah sekarang kita buka sebentar Amsal 10 ayat yang ke-31. Amsal 10. Banyak ayat, enggak apa-apa ya Bapak Ibu. Amsal 10 kita baca bersama-sama ayat yang ke-31. Sudah ketemu? Yang kamu boleh dibaca dengan senang. 2, 3. Mulut orang benar mengeluarkan kalimat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Amin. Makanya Tuhan sejak dari awal, kunci yang pertama, Tuhan menghendaki engkau dan saya dijaga baik-baik yang namanya
mulut ya. Dikatakan ayat tadi, mulut orang benar mengeluarkan apa? Hikmat. Siapakah orang benar itu Bapak Ibu? Siapa orang benar? Saudara dan saya yang dari budak dosa, budak hawa nafsu, dipilih, dikuduskan, dibenarkan menjadi hamba kebenaran. Dan melalui hidupmu, melalui setiap perkataan engkau dan saya, di sini dikatakan mulut saudara dan saya, mulut kita semua benar akan mengeluarkan apa? Hikmat. Ini kita mengeluarkan pintu-pintu berkat yang selama ini tertutup dengan lidah mulut kita, dengan firman Tuhan taruh di dalam mulut saudara dan saya. Pintu-pintu berkat yang dibukakan dengan ajaib. Amin. Makanya hati-hati dengan yang namanya mulut. Ya, hati-hati. Ini harus dijaga ya. Seringkali yang menjadi penghalang doa-doa kita itu bukan yang lain, tetapi seringkali melalui mulutku mementahkan, membatalkan yang namanya doa-doa kita. Contoh, engkau dan saya sudah berdoa, aku sudah bergumul, setia berdoa, bahkan puasa Bu Friska, tetapi sampai detik ini belum menemukan yang namanya jalan terbuka. Nah, terus keluar dari rumah, contoh ya, ketemu dengan tetangganya, selalu bagaimana Bu Friska, apa ya, sakit penyakitku seperti ini, cepat-cepat. Nah, itu artinya doa-doa engkau dan saya minta kesembuhan, minta mujizat itu dibatalkan. Oleh karena apa? Perkataan kita sendiri. Makanya kita perlu minta tolong Roh Kudus, perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut itu, aku mau melakukan pesan, sehingga perkataan yang sia-sia itu diubah, katakan diubah menjadi berkat. Tuhan menaruh firman-Nya yang ajaib ya, yang dahsyat itu bukan jauh di surga sana Bapak Ibu, tetapi di mana? Di hati, di mulut. Apa yang engkau dan saya lepaskan di bumi, surga juga melepaskannya. Apa yang engkau dan saya ikat di bumi, surga juga mengikatnya. Makanya engkau dan saya diingatkan supaya melalui mulut saudara dan saya, yang keluar dari mulut kita bukan perkataan yang sia-sia, tetapi berkat. Katakan berkat. Apalagi Bapak Ibu, saat-saat ini bangsa kita dalam keadaan bukan baik-baik saja. Kita sebagai tubuh Kristus, kita harus mengisi yang namanya cawan. Katakan cawan. Cawan doa buat bangsa kita. Shalom Elohim buat bangsaku. Kalau engkau dan saya ditempatkan di bangsa Indonesia ini, supaya engkau dan saya mengambil bagian, katakan mengambil bagian, untuk mengisi cawan doa buat bangsa ini, amin. Kita serukan kesejahteraan buat bangsa Indonesia ini. Kita minta Tuhan urapi pemimpin atas bangsa ini, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil membawa dampak pemulihan terobosan di bangsa ini, amin. Siapa mau diberkati? Praktek firman Tuhan melalui mulutku keluar apa? Hikmat, amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siap berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku berkati. Bila bangun pagi hari, siap berganti malam. Aku diberkati. Nah, nek wis diberkati terus Jadi berkat. nek wis diberkati terus Jadi berkat. aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siap berganti malam. Aku jadi berkat, aku jadi berkat. Saya melihat wajah-wajah di tempat ini yang siap jadi berkat. Coba tengok kanan kiri, wajahnya seperti apa? Wajahnya putih seperti melon, amin. Wajah
melihat wajah-wajah yang menjadi saluran berkat. Amin. Tapi katanya jamu apa? Oh, produk teh. Ojo suka gelo terus dah. Suwe ora jamu Pak, jamur putih. Suwe ora ketemu pisan makmur lan Tuhan menyediakan, Tuhan mengalirkan buat semua gereja umatnya di tempat ini berkat yang tidak terbatas. Amin. Suwe ora jamu kodok beniran. Suwe ora ketemu pisan hati pikiran. Saya itu khawatir nanti pulang dari sini teringat-ingat dengan semua. Siji loro telu, ayo koncono melu, kata likonan, derek Gusti membawa engkau dan saya, apa mengingini dia dengan segenap hati. Yang pertama apa? Jaga. Dan yang kedua kita baca bersama-sama. Kalau yang pertama, Tuhan mau supaya engkau dan saya menjaga mulut, sehingga dari mulutku keluar hikmat, berkat yang selama ini tertutup, berkat yang selama ini tersembunyi terbuka, dibukakan dengan limpah buat saudara dan saya. Dan bagian yang kedua kita baca bersama-sama ya. Bagian yang kedua, Tuhan mau supaya engkau dan saya menjaga yang namanya kesucian. Katakan kesucian. Kesucian hati. Kita baca bersama-sama Amsal 22 ayat yang ke-11. Amsal 22 ayat ke-11 saya akan kebut karena waktunya. Amsal 22 ayat ke-11 sudah ketemu? Kita baca bersama-sama 2, 3. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya akan menjadi sahabat raja. Jadi bagian yang kedua untuk engkau dan saya bisa hati melekat di Tuhan dengan segenap hati, menjaga yang namanya apa? Kesucian hati. Tanpa kesucian hati, engkau dan saya tidak bisa mengikuti Tuhan, tapi cenderung yang diingin apa? Berkat tangannya ya. Dikatakan orang yang mencintai, katakan mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya akan menjadi sahabat raja. Tuhan akan bukakan dengan ajaib berkat-berkat yang selama ini tertutup buat saudara dan saya, karena engkau dan saya diangkat, katakan diangkat, menjadi sahabat raja. Ketika engkau dan saya jaga yang namanya kesucian
kesucian hati. Sahabat kita siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ketika engkau dan saya praktek menjaga yang namanya kesucian hati, maka pria yang ilahi itu akan menjadikan engkau dan saya sahabat. Amin. Kita syukur punya sahabat namanya Yesus ya. Tadi saya dipesan dengan tipu ojo lama-lama nek khotbah. Ya, saya itu tidak bisa ya Pak Ibu ya. Titik sudah berkat TikTok, maaf saya khotbah paling lama itu setiap hari saya live. Paling lama itu paling setengah jam. Tetapi berjalan dengan waktu 1 jam, kadang sama TikTok itu sudah stop. Tapi disuruh menggeser. Tidak bisa, jadi maaf ya Tim ya. Saya lanjutkan ini nanti sampai jam 3 lah. Amin. Siap jam 3? Sampai sampai gini geser sana, geser. Enggak, tetapi yang melihat baca-baca di sini adalah baca antusias. Amin. Saya ikut waktunya. Jadi Bapak itu habis saya lanjut lagi ke karena saya tugas di sana. Tunggu maaf, nanti sekali waktu kita berjumpa lagi ya. Pakai ayat penutup ya. Ayat bonus, mau dikasih bonus? Mau bonus? Saya itu Bapak Ibu ya, sudah tunggu namanya GSD undang itu. Cuma akan guyunya jangan dong. Tangannya satu basuh makan dengan guyu saya. Sorak-sorainya surga di atas kita terbuka. Isi surga dicurahkan buat saudara dan saya yang hatinya melekat mengingini Tuhan dengan segenap hati. Amin. Tadi kan saya berkata mau kasih bonus ayat oh ya. Wuih. Pokoknya ketemu jemaat seperti ini luar biasa. Ibu bapak kembarannya tambah muda. Apalagi ibu bapak ibu kembarannya praktek saya. Saya mau pastikan ketika saya datang ke tempat nanti setiap suami istri berkata saya. Kita diberkati saya untuk menjadi berkat. Suara barbar nanti pakai ayat penutup ya. Yeremia 29 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama Yeremia 29 ayat 14. Dan kita katakan amin. 2, 3. Aku akan memberikan kamu nemukan aku demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan amin. Izin Tuhan buat saudara dan saya yang mengingini dia dengan segenap hati. Dengan cara yang pertama apa tadi? Jaga urut, dan yang kedua mencintai yang namanya apa? Kesucian hati itu.
Tuhan akan pulihkan setiap keadaan saudara dan saya. Yang mustahil buat saudara dan saya, justru itu kesempatan Tuhan menyatakan kemuliaan, menyatakan mujizat saudara dan saya. Saya mengalami yang namanya perkumpulan yang bertuhan. Ini kesempatan untuk engkau menyatakan kebaikan mujizat di dalam hidup kami. Tuhan memberkati. Tidak saya perpanjang. Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan nyata di tempat ini. Ada suatu janji yang ada Tuhan buat hamba-Mu, buat umat ini, supaya setiap kami Tuhan praktek mengingini Engkau dengan segenap hati Tuhan. Roh Kudus terus menolong setiap ketidakmampuan supaya kami menjaga yang namanya itu praktek Tuhan, membaharui yang namanya hubungan rumah tangga ini dan sebagainya, sehingga Engkau yang manis Engkau curahkan buat keluarga di tempat ini tanpa terkecuali. Dan kedua Tuhan, kamu praktek menjaga yang namanya kesucian hati, sehingga berkat-berkat yang selama ini Engkau bukakan dengan ajaib buat setiap kami. Perkataan-Mu berdiri saya di sini, Roh Kudus akan menjaganya gamblang buat setiap kami, sehingga setiap kami menangkap hati-Mu. Seluruh benih firman yang sudah diterima dicuri oleh iblis, seluruhnya Tuhan jatuh di tanah hati kami yang Kau bakar, memerdekakan setiap kami. Kau berkati Bapak Ibu kembali di tempat ini, terus aliri dengan yang murni itu, kemelaan beliau Tuhan sejenak di tempat ini terus mengalami pertumbuhan, terobosan, kemenangan. Bahkan setiap jemaat yang digembalakan di tempat ini Tuhan meradiasi, menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan di tempat ini Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, meteraikan Tuhan firman-Mu dengan darah-Mu Yesus, meteraikan doa-doa kami dengan darah-Mu Yesus. Pujian, penghormatan, kemuliaan kembalikan kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus yang mulia. Dan diberkati, mari sama-sama katakan amin. Kali kepada Bapak Kembali. Matur nuwun. Gusti berkahi. Makasih senang tadi kesasar gereja, tapi akhirnya Tuhan bukan. Amin. GPG SAD mencari. Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan. Dimuliakan. Haleluya. Baru kali di gereja nyanyi. Tapi semua kita tahu bahwa tujuannya untuk Tuhan. Amin. Dan kita juga tidak saru, tidak oleh juga buat kita. Puji Tuhan, kita dengar kata Jumat. Monggo. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk partisipasinya yang hari ini sudah memerahkan gereja kita ya. Sebagai kemeraan hari ini kita pakai baju yang bertemakan merah putih. Nah ini juga ibu-ibu keluarga muda ada prize. Ini pengumuman door prize dulu ini. Door prize dulu ya. Oke, baiklah. Saya akan ada 5 door prize sudah disiapkan. Jangan dilihat dari nilainya, dari harganya, tapi ini adalah hanya sekedar untuk memeriahkan perayaan 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 5 door prize. Yang pertama ini kita sekalipun enggak, ini selalu kita memantau juga bagi jemaat-jemaat yang setia, yang Tuhan. Jadi kita akan berikan apresiasi kepada orang yang sudah tawar.